dari mau dia udah mahasiswa, mau dia siswa, mereka bakal tetap berjuang semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan dan membawa nama harum ya kan untuk SMA atau universitas yang mereka sekarang ini kan pilih. Iya, itu dia Bung Ansel. Makanya tidak melulu soal kayak yang kayak tadi mungkin kayak perbedaan umur atau segala macam itu tidak berpengaruh di sini. Karena memang udah secara skill dan kekompakan hal tersebutlah yang sepertinya akan menjadi sorotan gitu loh atau pacuan gitu loh. Biar mereka bisa menang di turnamen ini gitu loh. Betul, tapi ternyata sudah ada Digi, mereka langsung nggak mau, takut bisa dibilang kayak mengantisipasi lah kalau nggak bisa di counter lebih baik di ban terlebih dahulu. Di ban aja. Takutnya kayak diambil juga, ya bakal menjadi cukup kerugian juga. Tapi ternyata Khalid yang sudah di ban juga mengantisipasi, tapi dan ternyata Popol and Kupa masih menjadi langganan untuk di ban. Dan oke, selanjutnya apa yang bakal mereka ban kali ini? Mereka udah lihat udah ada Digi, Popol Kupa, Yisansin kah? Atau mau nge-ban ke arah Uranus kali ini, Bu? Nah, sambil nungguin penasaran bandnya apa, kita sambil ngingetin juga nih Bung Ansel. Yes. Karena kita bakalan ada giveaway 2.500 diamond untuk 5 orang. Yang kalau kalian penasaran caranya gimana, kalian langsung aja ke Instagramnya espl.id. Kalian follow dan cek instastory-nya. Di situ kalian bisa langsung pilih tim mana yang kira-kira bakal jadi juara di kloter yang pertama. Yes, dan tentunya kita juga menyediakan nih giveaway berupa 3 kode redeem senilai 1000 diamond. Jadi kalau like-nya udah sampai 2.500, 5.000 likes dan juga 7.500 like. Jadi ajak teman-teman kalian buat ngeramein dan ngedukung nih SMA dan kampus favorit kalian. Bisa dibilang mereka kan membawa nama harum. Jadi harus berjuang semaksimal mungkin dan butuh juga bantuan atau dukungan dari teman-temannya juga. Makanya langsung aja kalian like sekarang juga ya kan. Yes. Dan ini kalau misalkan aku melihat dari komen-komennya nih Bung Ansel ya. Ini mereka bahkan yang kampusnya belum main udah pakai hashtagnya keluar. Oh ya ada Gundar Pride ya kan? Gundar Pride. Waduh, Bang. Berarti mereka udah menanti ya. Inilah nanti kita juga bakal berarti nanti kalau misalkan kebagian bakal ada Gundar, bakal kita lihat kiprahnya ya. Yes. Dan kali ini kita kembali ke dalam grafik dan ternyata sudah ada Yuzong, Uranus dan juga Lui Bung KB yang udah diamankan terlebih dahulu. Tapi kali ini mereka apa yang bakal di-pick Yisansin kah? Ternyata tapi Roger yang bakal langsung diamankan. Roger dan Esmeralda kah untuk ya bisa dibilang ngehalangin Uranus, tapi ternyata Marsha yang bakal lebih diamankan untuk blue team kali ini. Benar banget. Dan sementara itu kita bakal melihat lagi satu pick sebelum menuju band yang ketiga Bung Ansel. Tapi ya kalau aku melihat dari Roger itu emang paling enak di covernya sama Faris ya. Oh iya sih, bisa dibilang kayak Faris juga bisa berdiri di belakang ngasih supply damage yang cukup besar. Jadi pas udah pada sekarat, si Roger tinggal melakukan eksekusi yang tepat, ya kan? Udah tinggal Tiger Sprong ya? Wah, Tiger like kan? Menjadi serigala nih. Itu gerakan ini ya, senam lantai ya. Iya. Tapi ternyata kali ini Kufa yang diamankan dan Atlas beserta Link nih Bung KB yang udah di ban. Oke. Link walaupun sudah di nerf masih di ban ya, Bung Ansel? Iya, masih menakuti sih, menakutkan banget kehadirannya. Kayak bisa dibilang sebenarnya hero yang cukup menakutkan dengan mobilitas yang tinggi, Link sih jawabannya. Iya, menurutku Link ini agak susah nangkapnya juga, apalagi stun yang dimiliki oleh teman-teman di blue side ini ketika draft masih terlalu sedikit dan high loss. Yap, high loss yang bakal di-secure untuk bisa dibilang menahan atau menampung damage dealer dari seorang Luigi ya. Di Jauhead. Tapi emang kalau ketemu Kufra paling enak itu kita hadapin aja pakai high loss. Iya, langsung aja di fight back ya kan, langsung terobos aja. Karena slow juga. Punishmentnya udah pedes banget ya kan. Jadi daripada kita melawan inisiasi, jadi mendingan kita nahan damage-nya sih. Kayak bisa dibilang daripada takut kena inisiasi, hajar aja bro. Hajar aja. Cicil aja sampai dia sekarat ya kan, dan dia nggak bisa melakukan inisiasi. Cicil terus sampai lunas pokoknya. Oke, udah ada export dan high loss yang artinya di sini setup inisiasinya bakal luar biasa huge banget dari blue side. Namun ini red side nih ya, aku penasaran untuk
dari segi hyper carry-nya. Karena kalau misalkan mereka ngambil Harit ini oke, tapi mereka ngambil gini, mereka ngambil yang lebih pasti untuk magical damage dan juga dari segi late game-nya. Mereka punya positioning yang luar biasa banget, apalagi ini bait-nya ada dua, ada Uranus, ada Kufra. Ditambah dengan adanya Jawhead kayaknya untuk ngerusuhin lini belakang lebih ke arah Roger dan Marsha. Oke juga, yang penting jangan sampai Kimi-nya di zoning-zoning sama Till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Member Esports 2020 Axis, di mana akan mempertemukan SMA Sumatera 40 Bandung akan menghadapi Universitas Pamulang B. Bener banget, puasa ini yang A-nya mana berarti ya? Iya, ini ada tim A, ada tim B kali ya? Iya, atau nggak tim K? Wah, Tim K sama B. tim KB. Iya. Oke, tapi ini bisa dibilang cukup disiplin pergerakan dari SMA Sumatera 40 Bandung. Ini anak SMA yang sudah berpikir bahwa Little Wanderer memang lebih penting daripada landing phase. Tapi Bagongnya udah level 2, langsung flicker dari Mangkara belakang. Dan sementara itu Chopoki dengan pergerakan dari Rogernya mau tidak mau memang dia harus mengamankan buff secepat mungkin, Mas. Oke, dan dia sekarang juga udah level 3, dia bakalan cari dulu level 4 terlebih dahulu, terus si minion terlebih dahulu, dan lihat bakal bertemu sama dengan seorang Anissa atau Soli. Rotationnya dan bersebelah diamankan oleh seorang Chopoki kali ini, Bung KB. Itu yang aku bilang dari tadi, Ucat ini ya bener-bener banget kalau misalkan dia mainin pola permainan yang lebih safe lagi. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Bagong harus tumbang di depan sana ketika dia mengincar ke arah Ucat yang memang sekarat. Tapi ingat, Ucat ini adalah Hylos ini adalah seorang tanker dengan regen yang sangat-sangat tinggi, Bu Ansel. Yes, ini bisa dibilang cukup merugikan untuk di awal game, apalagi harus kehilangan satu wave di arah bawah, kena sedikit pressure juga oleh seorang Mang dengan X-Borg-nya. Tapi kali ini sudah ada sedikit rotasi nampaknya karena top lane September maksimum korek Tyrant Rage nya nggak kena, ternyata Revenge maksudnya. Bisa begitu ya, baru tahu ya. Tapi langsung Purify ke pop up ya. Iya, Purify ke pop up, tapi kayaknya di arah top lane juga Demon harus ditumbangkan karena dia di ejector barusan. Tapi di arah bottom lane Bagongnya masih survive. Dan kali ini kayaknya bakal ada perebutan gold buff yang sangat-sangat menarik. Tentunya bakal aman begitu aja dari Klinori. Oke, 3 member langsung getter ke arah top lane. Auto turretnya Ucan masih mau coba melakukan defense terlebih dahulu, dan ya walaupun udah sedikit tercicil ya, setengah darah, tapi ini lagi-lagi akan menjadi sangat berbahaya kalau dibiarin begitu aja karena bisa dihancurkan dengan begitu mudah dengan kehadiran seorang Kimi. Tapi Anissa mau kemana? Anissa harus tumbang lagi dan lagi karena terkena Ring of Punishment yang mengerikan daripada seorang Ucan. Ini Ucan di awal game Ring of Punishment dan tadi rotasi terus dan selalu membuahkan hasil, bahkan 3 kill yang dia kantongi untuk tim SMA Sumatera 40 Bandung. 1 kill yang berasal dari dia dan 2 asisnya berasal dari dia juga. Bener banget, ini bisa dibilang memang dia selalu hadir di semua team fight yang ada. Bagong sementara itu bakal dikejar, Purify sudah digunakan, bahkan udah ada concentration langsung saat ini bakal diledakkan. Meledak di bottom lane. Anissa datang, bahkan ada Rhythm juga. Rhythm coba untuk memberikan pergerakan dengan rotationnya, tapi ada Fire Stack dan ternyata Revitalize dibuka hanya untuk memberikan untuk Ucan. Yes, Ucan kali ini, tapi lihat Kireika benar-benar di 2 match ini selalu bisa dikalahkan ya. Yuzong yang sudah di nerf memang benar-benar agak sedikit berbeda ya daripada Yuzong sebelumnya. Dan kali ini udah ada pergerakan yang cukup banyak. Di sana ada ejector, mungkin bakal langsung tabrak, Ucannya tumbang. Feather Airstrike digunakan. Ada Roger datang kah? Enggak, masih terlalu jauh Rogernya di arah bottom lane. Tapi ternyata Demon juga tidak melakukan decision making untuk melakukan team fight karena dia tahu Rogernya masih jauh dan baru datang malahan Chopoki-nya. Yap, dan kali ini sudah level 8 ya kantongnya oleh Chopoki. Belum ada yang mau coba melakukan kontes ya karena Turtle, karena lagi-lagi mereka masih 5-5-nya masih spawn. Kalau mereka memaksa ke arah Turtle itu bakalan jadi kerugian juga karena satu, darah mereka udah kecicil, kedua ultimate-nya udah dikeluarkan juga bisa jadi, dan darahnya udah sekarat, jadi bisa aja terjadi pencurian atau steal ya ke arah Turtle-nya. Iron Defense dikeluarkan, langsung habis dari belakang sana Black Dragon digunakan lagi dan stun-nya connect mengincar ke arah Anissa yang jadi bulan-bulan antara Rage connect ke arah 2 hero, tapi Ucan dan juga Chopoki masih terlalu strong. Langsung coba untuk dibalikin 4 lawan 3 posisinya. Turtle sudah mulai dicolek-colek saja, tapi kini bakal
ditahan sama Ucan dan langsung dateng ini Copokinya. Untung Copoki pakai Roger ya, bukan pakai Esmeralda. Kalau pakai Esmeralda jadinya Copoco. Beda lagi deh ya. Yang poco-poco. Iya, tapi lihat dia topengnya banget ada sedikit tipe langsung. Version mencoba untuk escape tapi lihat Cleaner tinggal sendirian. Mau coba aja lah Copoki, lihat damage-nya 1 lawan 1. Dikit lagi. Tapi Copoki masih bertahan. Ada maksimum charge juga aja yang terlihat depan. Mau coba dicicil tapi ternyata Ucannya Rhythm 1 hit lagi di depan. Kali ini masih bisa bertahan kami. Ternyata Copoki tidak mencapai jarak yang dimiliki oleh seorang Clenore. Hal ini yang membuat pergerakan dari Kiminya bebas banget untuk melakukan poking damage dan juga memberikan slow effect. Apalagi ini tadi si pergerakan dari Kirekai dan juga ritmenya benar-benar memotong pergerakan daripada seorang Roger. Lihat gimana caranya Roger yang udah ngedeal damage setengah darah langsung ya kan dengan naikin powernya, tapi ternyata dibalikin kena damage dari rotation. Dan bahkan ketika dia dihajar sama Rhythm, Ucannya tumbang. Bahkan dia lagi-lagi nih berhasil menangin laning stage-nya di arah bawah. Nggak ada- Tyrant bisa dibilang ini bahaya sih kalau misalkan tadi Tyrant revenge ke arah belakang, tapi kali ini dapetin Ucan yang gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Tyrant Dress-nya masih charge langsung dicakar-cakar. September mencoba untuk mundur, tapi ada Bagong juga akhirnya Genji bakal masuk. Sisa tadi keluar Venus di depan. Immortal ada dari Mang, tapi Mang tidak memiliki durability yang cukup lama di depan sana Bu Ansel. Yes, dan pinternya di sini Bagong dia nge-hold pergerakan dari seorang Copoki biar Copokinya gak join ke team fight. Itu dia peran yang cukup mengejutkan. Tapi ada Tyrant revenge karena depan dari seorang Anissa mau ngincar seorang X-Brook, tapi dia masih punya immortality dan gak mau memaksakan lebih lanjut lagi. Bener banget, gak mau terlalu komit, ini bakal jadi bahaya kalau tadi tiba-tiba dibalikin, apalagi Copokinya walaupun bermodalkan buff, tapi dia kan bener-bener Roger yang rajin pedicure ya. Kukunya tajam. Pedicure ya, tajam Iya. banget. Udah free banget kali ini Copoki juga. Makanya. Mungkin kalau kita mau bandingin dari segi levelnya agak sedikit ketinggalan satu ya, gue. Iya, tapi memang dengan Windtalker ini kayaknya Copoki ingin memanfaatkan attack speed dan movement speed yang dia miliki untuk mengincar ke arah belakang lagi. Karena satu lagi PR-nya di sini adalah Kiminya sama sekali belum ke take down. Dan dia benar-benar free banget tanpa ada penjagaan, dan kalau dibiarin begitu aja, dia bisa makin snowballing dan membuat SMA Sumatera 40 Bandung semakin tertinggal dari Bener banget Bu keuangannya. Ansel. Kalau dibiarin begitu aja nantinya bosan. Iya, aduh. Jangan dibiarin makanya. Jangan. Ini itulah dia pelajaran yang pentingnya. Tapi September langsung Wix by Wix sendirian di depan sana, ternyata Bagong mencoba untuk meter RSG digunakan tanpa Anissa-nya nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Glory Pathway dibuka, langsung ada Lazinsa di negara belakang Bagong. Purify-nya masih belum digunakan, tapi Bagong dalam ancaman. Purify digunakan, tapi ada Dragon Tail. Di sini diterkena dengan Ucan tumbang, Demon tumbang, double kill 3 lawan 3. Kirekai coba untuk nge-spray di depan sana juga daripada seorang Cleanore, ini juga masih muncul digunakan. Dan damage-nya karena September bener-bener gede banget. Yes, dan tim fight barusan juga ternyata ini pertukaran sama-sama cukup adil bisa dibilang, karena pertukaran antara Anissa dari seorang Kufra juga dengan seorang Ucan ya. Dua tank dan juga dua sideliner mereka, tapi kali ini mereka masih mau mempertahankan. Tapi lihat, kalau dari segi keuangan Pamulang B masih lebih unggul sih. Beda lumayan lah ya, 3.000 untuk mungkin satu buah item kali ya perbedaannya ya. Benar banget Ya, Bung Ansel. Kalau misalkan satu item tapi dari Clenore-nya juga dia kayaknya lebih menangin goldnya. Iya. Kalau dibandingin dengan Hyper Carry Roger, sementara ini dapat Tyrant Revenge-nya sih ngeri-ngeri sedep ya. Posisi kayak gitu loh. Ucan setengah darah, Ucan dalam Respect, ancaman. Wei. Gak bakal ada pergerakan dari quality. Iya tuh bener-bener sakit banget pattern hand strike-nya. Coba untuk maju, coba untuk dihajar. Tyrant Revenge gak kena, langsung dicakar begitu saja karena belakang. Ternyata Copoki lebih mengerikan di sini. Mungkin bakal dikejar, tapi enggak sih, masih ada maksimum charge juga. Dan masih karena kedua kalinya Bagong dapetin tumbang di sini, double kill begitu saja daripada seorang Rogernya. Dan kali ini Dragon Tail di dalam ancaman ditabrak begitu saja dengan nyawa injector digunakan, Demon tumbang, double kill diamankan. Mungkin bakal triple kill tapi terlalu jauh di depan sana. Kirenya sendirian gak bisa ngapa-ngapain lagi. Copoki triple kill ternyata dari Claymore, dan ternyata Clenore duar masih charge
membuat seorang Chopoki dan juga Mang sekarat di area Oh my god, walaupun harus kehilangan 4, tapi lihat Cleanor berhasil membalaskan kematian teman-temannya dan berhasil menumbangkan 3 yang harus meninggal, dan bottom turret dapat oleh SMA Sumatera 40 Bandung ya di area Benar bawah. banget Bung Ansel, ini memang dibuka ketika ada Anissa Yes. yang Tyrant Rage-nya bener-bener miss gitu loh. Tepok angin sih dia. Iya. Sangat disayangkan dan langsung dibalikin karena momentumnya di mana Goris Katanya udah dibuka, udah Fire Missile, Feather Ice Strike juga dibuka, nyicil. Tapi lihat, Anissa dia udah mau team fight, udah mulai maju. Nah, Tyrant Rage-nya tidak terlihat cukup maksimal ya. Ini Tepok angin ya kata Iya. Ansel ya. Tapi memang itu fatal sih. Walaupun bukan fatal link tapi tetap fatal. betul, dan di mana juga kehadiran seorang Yuzong, dia langsung ngincar ke arah backline-nya dan teman-temannya juga langsung datang. Lawan Bagong diambil regennya tapi Bagong masih terlalu strong. Anissa sendirian, Feather Air Strike terlalu sakit damage-nya. Aduh, itu benar-benar mengerikan sekali ternyata Bung Ansel. Dibalikin keadaannya 4 lawan 5 kali ini Clenore harus mencoba untuk mengamankan posisi terlebih dahulu. Kalau dia ke pick off ini bakal jadi end game untuk Universitas Pamulang B. Betul, bisa dibilang juga ini ada tabungan. Tapi lihat maksimum charge-nya karena lihat dia udah level 15, udah maksimal, udah damage-nya udah cukup sakit. Tapi kali ini dari segi lordnya udah mulai dicicil September. Masa tergepekan lagi sih bahaya nih. Bisa langsung menghilang dalam sekejap mata, tapi ejector bakal di-open. Siapa yang bakal di-incer? Ucan. Ucan pulang, Ucan dicari mama. Udah sore ya kan? Diusir dia keberadaannya ya. Iya, makanya itu sakit loh masalah Clenore itu ya. Sakit-sakit udah cuekin aja giminya ya kan. Nah, di arah top lane-nya Demon bakal mau coba dikejar kah? Karena ada Rhythm juga, ada Bagong, ada Cleanor juga bakal sedikit di hold. Maksimu coba bakal koring ke depan, mau coba untuk kabur dengan Black Dragon Bomb, tapi lihat langsung melewati tembok dan berhasil escape dengan cukup mudah kali ini, bukan? Naga-naga di dinding yang kalau bisa dibilang ini sangat-sangat mengerikan banget movementnya. Tapi ritmenya harus tumbang. Ada pergerakan asisten di belakang Drebu karena vitalize juga. Coba untuk diajar terlebih dahulu di engage tentunya dengan ejectornya. September down. Langsung ada Tyrant Rage juga di belakang. Ternyata yang diincar adalah Kiminya. Dan ada Raja. Cleanor bakal tumbang. Retribusi digunakan double kill. Mungkin bakal digunakan diselamatkan di sini dapat seorang Anissa. Dan ternyata Kirekainya juga harus mundur. Bagong hati-hati. Kamu memang punya Ionic Edge. Kamu punya legenda tinggi tapi berdamage daripada seorang Chopoki. Bakal mengerikan sekali di sini. Dan dia dipaksa untuk mundur damage-nya. Buff-nya up. Mungkin bakal digangguin lagi. Pergerakan ejector. Dan ternyata Kirei langsung mengamankan 1 poin kill yang cukup mahal. Dragon Tail mengamankan blue buff kali ini. Tapi ternyata blue buff dicuri oleh seorang Bagong. Oh my god, secara mengejutkan Kirei dia pilih banget, langsung flicker, ejector dilempar dan hilang dalam seketika. Tapi lihat Bagongnya, ini kapan kelar kalau sama Yuzong, kapan kelarnya? Team fight terus regen terus ya. Langsung saja, tapi kali ini mereka berempat sudah mulai getter. Akankah mau ke arah Lord kali ini? Tapi kalau mereka memaksa sih cukup rugi sih, karena mereka tanpa adanya seorang Chopoki berhasil menyelesaikan tugasnya. Ada Tyrant Revenge bouncing ball di depan Ucan. Bakal mencoba buka aja team fight-nya. Lihat Demon pulih bakal dipop-up langsung Black Dagger Pop mencoba untuk mundur. Feather Ice Strike bakal dibuka, bakal mencoba untuk diving, terkena stun, bakal ditonjok saja mencoba untuk mundur dengan Transcendent One, datang malah bantuan juga. Lihat di depan bouncing ball menahan, ada Golos yang bakal dibuka, tapi lihat gak ada yang ke-breakdown kali ini, bukan B. Iya, itu dikarenakan Anissanya udah menggunakan Tyrant Rage tadi tapi masih puncak mengamankan 1 buah red buff yang cukup mahal untuk seorang Roger. Tanpa adanya red buff dia bakal kebingungan, tapi dia udah punya hati Nasil dan Nore. Bener-bener mengerikan kali dengan pola permainan yang lebih safety lagi. Apalagi dia punya yang namanya pergerakan dari chemical ray dia, dan juga hal tersebut yang membuat chemicalnya ini bisa escape dari serangan si Roger. Walaupun ya Rogernya punya tinggi, tapi tentunya ketika dia terkena efek slow dari Ice Queen One, ini bakal jadi keuntungan untuk Cleanor karena dia bakal langsung nge-spam aja dengan menggunakan energy transformation. Oke, tapi mereka dari SMA Sumatera 40 Bandung masih getter aja, 4 orang ngasih space sedikit ke arah seorang Demon. Tapi lihat Cleanor beberapa kali kita juga sempat ngeliat dia tuh aim dari maksimum charge-nya benar-benar sangat-sangat menakutkan. Bahkan dia bisa melakukan pencurian ya ke arah red buff-nya yang gak disangka-sangka, itu sedikit menghambat pergerakan dari seorang Chopoki. Lihat di tengah, hasilnya pertikaian, aja bakal dibuka, Demonnya langsung meriang, langsung di take
hebat dari SMA Sumatera 40 Bandung. Mereka coba untuk langsung Bola diving. kaki lagi, Bago, Mukabe. dia punya sayap, dia punya Ini semuanya, Win. dan langsung ditembak-tembakin Oh sama my Kimi God. dengan